Jadi cerita yang dikabarkan sama warga, sama orang-orang desa itu katanya berbagai macam cerita itu. Yang pertama tadi yang saya sudah bilang itu di jalan sana itu, coba lihat jalan sana itu ada banyak rumah, itu ada jalan, ya, itu katanya yang pertama tadi yang dibilangin pas ada orang pulang dari puskesmas habis ngobatin keluarganya, terus mereka pulang, pas di tengah jalan itu kayak dihadang serombongan orang, kayak ada orang-orang lagi berjalan gitu, nggak tahu itu siapa. Terus tiba-tiba dia berjalan ke utara sedikit, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga para pemirsa dikasih rahmat dan hidayahnya sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan dikasih rezeki yang banyak melimpah, yang bermanfaat, bisa digunakan untuk bersedekah, untuk menolong sesama manusia. Kali ini di sini Kang Ali mau berbagi cerita. Ya, pada gaya umumnya kita akan menelusuri atau mendeteksi sebuah tempat-tempat yang lumayan itu panas atau efek atau aura-aura itu. Oke. Mungkin di sini ya ini agak lumayan itu apa? Lumayan auranya lumayan panas, lumayan apalah, nggak tahu itu. Oke. Gak ada cerita, ada yang mengabarkan ya. Dulu katanya pas pada waktu ada orang pulang dari rumah sakit apa ya, dari itu ya, dari puskesmas itu jalan di sana pas mungkin pagi ya, jam 3 nyampe jam 4 itu katanya pas di jalan itu ada yang menghadang kayak rombongan banyak, tapi itu tiba-tiba itu hilang, nggak tahu. Tapi saya nggak akan ke situ, saya akan lewat dari sini aja gitu. Apa sih sebenarnya yang di situ gitu. Jadi ini posisi saya ini di dekat sungai ini. Ini sungainya kecil. Coba lihat. Ini sungainya udah kecil, kering, sekarang lagi musim kemarau. Ya. Oke. Yang saya rasakan nanti saya akan bacakan ayat suci Al-Qur'an, surat-surat pendek. Nanti akan terasa aura atau pengaruh-pengaruh yang ada di tempat ini. Tapi sebelum kita explore yang diisukan atau dikatakan, dibilangkan sama masyarakat, kita akan berselawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasudnal kafi, Wajadnal kafi, Likulli kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Yang saya rasakan di sini tadi. Oke. Kita kembali aja ke situ. Itu ada pohon bambu. Sini saya akan bacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Oke, saya tarik nafas dulu karena ini harus membutuhkan energi yang lumayan kuat. Oke, yang saya rasakan di sini ada sosok berdua. Di situ mereka lagi mengamati kita di sini, tapi saya di sini nggak akan mengganggu karena bahwasanya makhluk gaib atau makhluk yang nggak terlihat juga sama seperti kita manusia. Apabila mereka diganggu pasti akan nggak terima juga gitu. Maka kita hanya sekedar mendoakan atau mendeteksi. Jadi saya menyarankan untuk para pemirsa, misal kalau ke tempat-tempat manapun, kalau bisa jangan berbuat maksiat atau jangan berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita jalan lagi sana sambil membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhaduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'udzuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke. Jadi cerita yang dikabarkan sama warga, sama orang-orang desa, itu katanya berbagai macam cerita itu. Yang pertama tadi yang saya sudah bilang itu, di jalan sana itu, coba lihat jalan sana itu ada banyak rumah, itu ada jalan, ya, itu katanya yang pertama tadi yang dibilangin, pas ada orang pulang dari puskesmas, dari ngobatin keluarganya, terus mereka pulang, pas di tengah jalan itu kayak dihadang serombongan orang, kayak ada orang-orang lagi berjalan gitu. Nggak tahu itu siapa. Terus tiba-tiba dia berjalan ke utara sedikit, dia lewat sebelah utara rumah itu hilang gitu. Itu yang pertama. Itu nggak tahu. Kemungkinan mereka adalah makhluk-makhluk yang berada di situ. Yang tidak ada, yang tidak kelihatan. Saran buat para pemirsa, misal kalau mau melewati tempat-tempat yang agak takut, agak seram, agak dikabarkan di situ, ya kata bahasa itunya angker lah. Coba doakan, berdoa. Yang pertama adalah bismillah, yang kedua begini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah para makhluk-makhluk itu yang senang ganggu itu akan hilang gitu. Dari Kang Ali, ya kita hanya bisa sharing seperti itu. Jadi nggak usah takut lah, nggak usah takut terhadap hal-hal yang seperti itu. Sebab kita manusia itu sama halnya dengan mereka, cuman kita hanya beda alam gitu. Misal ada orang yang kena gangguan, kena pengaruh makhluk seperti jin, seperti setan apa itu yang kabar setan pelet, kuntilanak, dal bolong, itu ada hanyalah pengaruh mereka. Jadi bisa dinetralisir dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Oke. Di sini saya hanya mengedukasi bagaimana agar kita tetap aman dari gangguan-gangguan
setan, gangguan iblis, gangguan jin dengan syarat yaitu kita sering membaca Al-Quran, kita lengkapi sholat 5 waktu, jangan sampai bolong lah. Kalau bisa belajar, dekatkan dengan orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat syirik, musyrik yang menyekutukan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha, jangan sampai menyerah. Karena sesuatu hal yang diusahakan terus-menerus pasti akan berhasil gitu. Jadi Kang Ali di sini nggak akan melakukan penarikan atau mediasi, hanya menelusuri tempat-tempat yang gelap yang dikatakan di situ bahwasanya orang beranggapan yang gelap, yang seram pasti ada salungnya. Iya, nggak cuma di situ, di kamar mandi aja, di rumah itu semuanya ada makhluk yang tak terlihat. Makanya kita harus disarankan untuk selalu berdoa gitu. Oke. Ini suasananya sangat panas sekali, capek, gelap gitu. Semoga pemirsa bisa menjaga atau bisa berkontribusi atau seperti halnya orang-orang yang apa yang mereka inginkan lah gitu. Jadi intinya orang hidup itu nggak usah menghujat sana sini. Misal ada orang yang itu, yang ini, yang itu, nggak usah. Yang penting cobalah berbuat baik, minta doa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga halnya ini ada tambahan lagi bagi pemirsa, bagi penonton channel Damar Wulan. Ada kalanya orang yang putus asa itu menyerah, nggak usah, jangan langsung cepat menyerah dalam hal apapun gitu. Karena ya itu, kalau kita konsisten terus menerus pasti akan berhasil gitu. Oke, kita duduk dulu sini. Ini ada apa ini? Oh, ini kapas nih. Kirain apa, hal-hal semacam apa itu, enggak. Saya percaya dengan suatu hal-hal yang gaib. Tapi kalau yang misal ada benda-benda itu hanya pemanis apa? Pemanis entertainer gitu, hiburan. Jangan percaya bahwa benda itu sakti, bahwa benda itu ada isinya. Yang menguatkan benda tersebut, misal ada penarikan apa-apa itu, yang punya, yang mendoakannya itu, yang bikin dulu, pasti didoain. Misal kayak saudara atau pemirsa punya barang apapun, kayak misal sandal, korek, kalau didoain, dikeramatkan, itu akan ada kelebihannya gitu. Jangan melebih-lebihkan lah gitu. Oke? Gimana? Cukup? Mbak, lanjut sambil kita berjalan, sambil menelusuri jalan-jalan ini. Mungkin cukup lah ya. Oke. Kita tutup dulu aja dengan bacaan sholawat Fatihah agar kita meninggalkan, nggak kena pengaruh aura negatif yang berada di sini. Oh ya, bagi para pemirsa atau sahabat, tolonglah yang belum subscribe atau yang baru mampir di channel ini, silakan klik tombol subscribe di bawah agar channel ini lebih bermanfaat dan berfaedah dan berguna gitu, dan lebih berkembang. Kalau bisa klik tombol lonceng agar kami tim Damar Wulan membuat video dapat notifnya gitu. Oke, terima kasih. Kita baca dulu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dari tingkah laku atau dari saya berbicara, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.